Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan ke-9 dan 10 mata kuliah pengelolaan persampahan, di mana sebelumnya kita sedang perjalanan pembahasan mengenai aspek teknis pengelolaan sampah yang kita sudah membahas mengenai pewadahan dan konsep pemilahan, kemudian pengumpulan, sampai dengan terakhir itu di pengangkutan sampah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu bagian. Ini tidak mesti masuk ke dalam tahapan dari operasional pengelolaan sampah. Karena pengolahan sampah ini nantinya dapat kita lakukan pada beberapa tahapan di pengelolaan ataupun penanganan sampah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan dimulai dari pengolahan secara fisik, kemudian biologi dan kimia, dan bagaimana maksudnya daur ulang baik itu materi ataupun daur ulang energi sebagai satu konsep dasar yang sudah kita bahas pada awal berkaitan dengan bagaimana pengelolaan sampah terpadu berkaitan dengan pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang dapat kita proses, dapat kita daur ulang, baik itu sebagai energi ataupun sebagai suatu materi atau sumber daya. Jadi pada penanganan sampah kita sudah membahas itu, kita mulai dari timbulan sampah yang berasal dari sumber-sumber sampah, di mana dari sumber kita sudah bisa melakukan pengolahan. Jadi adanya proses pemilahan yang dilakukan di sumber itu menjadi dasar utama agar kita bisa melakukan pengolahan langsung di sumber. Kemudian pengolahan yang berikutnya dapat kita lakukan setelah proses pengumpulan ataupun pengangkutan. Jadi maksudnya di sini kita terkadang atau kita dapat melakukan pengumpulan sampah dari berbagai macam sumber untuk kita bawa, kita kumpulkan ke satu fasilitas pemindahan yang di dalamnya itu ada proses pengolahan dari sampah yang dikumpulkan tadi. Jadi sebagai contoh, kita kumpulkan dibawa ke TPS 3R ataupun ke TPST, di mana biasanya di kedua bentuk fasilitas pemindahan tersebut kita bisa melakukan pengolahan terhadap sampah yang kita kumpulkan. Yang terakhir, pengolahan itu dapat kita lakukan di lokasi pemrosesan akhir atau kita mengenalnya dengan TPA. Pengolahan sampah sendiri merupakan satu proses di mana kita melakukan perubahan terhadap karakteristik, terhadap komposisi, ataupun terhadap jumlah dari sampah. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan pemrosesan. Jadi pemrosesan, pengolahan, sedikit membedakannya itu dari secara spesifiknya. Di pengolahan itu perubahannya itu mulai dari karakteristik, komposisi, dan jumlah. Hasil dari pengolahan itu sendiri bisa dalam bentuk kompos, dalam bentuk pupuk, biogas, energi, daur ulang, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan sampah itu dapat dimulai dari proses pemadatan, pengomposan,
baik dalam bentuk daur ulang materi ataupun energi. Kemudian, pengolahan sendiri itu dapat dilakukan di beberapa fasilitas berbeda, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ada TPS 3R, TPST, SPA, dan di TPA. Dengan beberapa ketentuan, ketika fasilitas tersebut mengolah lebih dari 100 ton per hari dari sampah, maka fasilitas tersebut diwajibkan untuk memiliki studi kelayakan. Kemudian beberapa sampah dapat kita daur guna tanpa proses pengolahan. Ini tanpa adanya pengolahan, bisa kita proses dia sebagai sampah yang nanti didaur guna. Jadi biasanya ada kertas, kardus, botol-botol minuman, ataupun nanti dalam bentuk kaleng. Dan sampah yang nantinya akan kita daur ulang, itulah nantinya yang melalui proses pengolahan. Jadi bisa dalam bentuk kain, dalam bentuk plastik, dalam bentuk kertas, dalam bentuk kaca. Jadi ketika kita ingin mendaur ulang, berarti kita di situ melakukan pengolahan. Beberapa hal yang berkaitan dengan pengolahan sampah. Yang pertama adalah kita harus memahami atau harus melakukan pengujian mengenai karakteristik sampah. Kemudian penerapan teknologi-teknologi yang mengolah sampah tadi yang tentunya ramah terhadap lingkungan. Kemudian dalam proses pengolahan harus mempertimbangkan pula aspek K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, mempertimbangkan bagaimana kondisi sosial masyarakatnya. Jadi penerimaan berkaitan dengan teknologi yang digunakan, bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan teknologi yang kita terapkan, itu perlu menjadi pertimbangan sebelum melakukan pengolahan sampah. Teknologi pengolahan sampah sendiri yang pertama dapat kita lakukan secara fisik. Secara fisik di sini maksudnya kita melakukan pengurangan dari sisi ukuran. Kita melakukan proses pemadatan dari sampah atau kita melakukan proses pemisahan. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan secara kimia, di mana secara kimia ini kita menambahkan sejumlah bahan kimia. Tadi untuk merubah karakteristik, untuk menurunkan atau merubah ukuran dari si sampahnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat melakukan pengolahan sampah secara aerobik ataupun anaerobik. Jadi kita dapat memanfaatkan makhluk hidup atau secara biologi itu dalam kondisi tersedia oksigen ataupun dalam kondisi yang tidak tersedia oksigen. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa mengolah sampah secara termal. Di beberapa pengolahan termal ini ada insinerasi, ada pirolisis, dan ada gasifikasi. Dan berikutnya ada RDF. Mungkin beberapa sudah ada yang pernah mendengarkan, atau refuse derived fuel. Pada dasarnya RDF ini kita memanfaatkan sampah sebagai satu bahan bakar.
Kita akan mencoba pembahasan melalui pengolahan secara biologi terlebih dahulu. Di dalam pengolahan secara biologi, salah satunya adalah dengan kita melakukan pengomposan atau istilahnya composting, di mana pengomposan ini adalah satu proses dekomposisi yang tidak hanya dilakukan oleh mikroorganisme, tapi juga ada beberapa serangga dan jamur dari kelompok jamur-jamur mikroskopis pula, yang mana dekomposisi ini dilakukan terhadap bahan organik yang mudah atau dapat didegradasi secara biologi atau biodegradable. Atau bahan organik ini dapat kita artikan sebagai satu biomasa. Tujuan dari pengomposan itu sendiri adalah mengubah bahan organik menjadi bahan yang lebih stabil, karena pada dasarnya bahan organik yang kita hasilkan dalam bentuk sampah itu sifatnya tidak stabil, dia dapat menghasilkan gas sehingga nanti menyebabkan bau, bisa dia menjadi basah nantinya sehingga nanti menjadi satu wadah, satu media pertumbuhan bagi beberapa mikroorganisme patogen misalnya, atau mungkin ada beberapa serangga-serangga yang menjadi pembawa penyakit-penyakit. Kemudian ketika proses pengomposan dilakukan secara aerob, maka proses ini dapat membunuh bakteri-bakteri patogen, telur-telur serangga, dan mikroorganisme lain yang tidak tahan pada temperatur tinggi atau temperatur yang berada di atas temperatur normal. Karena pada proses aerob nantinya terjadi peningkatan suhu dari biomasa yang kita dekomposisi. Kemudian yang ketiga, dari pengomposan nanti dapat menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk memperbaiki sifat tanah, yaitu dalam bentuk kompos. Bagaimana caranya? Secara umumnya ini beberapa manfaat dari penggunaan atau pengaplikasian kompos terhadap tanah. Jadi menambah nutrisi dari tanah, menambah daya ikat tanah, memperbaiki struktur dari tanah, meningkatkan kemampuan dari tanah untuk menyimpan air, meningkatkan drainase atau porositas tanah, bisa menjaga suhu dari tanah, daya ikat terhadap zat hara juga bisa ditingkatkan, dan lain sebagainya. Kemudian pengomposan sendiri dapat kita klasifikasikan berdasarkan ketersediaan oksigen, suhu, dan teknologinya. Berdasarkan oksigen, sebenarnya ini di beberapa referensi menggunakan istilah yang berbeda. Jadi yang pengomposan ini menggunakan oksigen, kemudian yang tanpa adanya oksigen ini kita menggunakan digester. Kemudian untuk suhu sendiri ini juga berkaitan dengan komposter dan digester. Seperti saya sampaikan di awal, komposter di sini dia pasti akan ada kenaikan suhu pada proses dekomposisinya. Sedangkan pada proses anaerob dia tidak ada kenaikan atau penurunan suhu di dalamnya. Kemudian terkait dengan teknologinya sendiri, ini berkaitan dengan sejauh mana rekayasa dapat kita lakukan terhadap teknologi yang kita gunakan untuk melakukan pengolahan. Jadi semakin banyak optimalisasi dari beberapa parameter-parameter terkait dengan pH, suhu, kelembaban, atau mungkin ada pencampuran atau penambahan bahan-bahan tertentu yang nantinya dapat meningkatkan
kecepatan proses dekomposisinya. Karena secara umumnya agak lama sebenarnya proses dekomposisi secara alami ini. Meskipun lebih cepat dibandingkan dengan kita hanya membiarkannya berada di luar tanpa adanya pemrosesan. Kemudian apa perbedaan proses dekomposisi yang dilakukan pada kondisi aerob dan pada kondisi anaerob? Reaksi yang terjadi di aerob ini reaksi eksotermis. Dia butuh energi dari luar ini nanti memanfaatkan oksigen dan menghasilkan panas. Sedangkan yang anaerob ini dia endotermis, jadi sehingga dia tidak membutuhkan energi dari luar. Jadi memang hanya mikroorganisme yang berada di dalam digester tadi yang melakukan proses degradasi, yang dia secara langsung tanpa diwajibkan adanya oksigen mampu melakukan dekomposisi terhadap biomasa yang ada di dalam digester dan nantinya akan menghasilkan gas pada prosesnya sebagai produk akhirnya. Kemudian produk akhirnya di aerob nanti menghasilkan humus dan air, sedangkan di anaerob hasilnya lumpur dan nanti ada gas metan atau CH4. Reduksi volumenya kurang lebih sama, bisa mencapai 50% bahkan lebih reduksi volume dari sampah yang kita proses secara aerob ataupun anaerob. Proses pengomposannya lebih lama untuk proses anaerob karena dia dapat mencapai 40 hari sampai prosesnya selesai, sedangkan untuk aerob itu 20 sampai dengan 30 hari. Kemudian masing-masing dari proses dekomposisi itu sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda. Kalau anaerob ini fokusnya untuk reduksi volume sampah, sedangkan untuk yang anaerob biasanya fokusnya untuk ke produksi energi. Di sebelum dilakukan pemrosesan atau pemilihan apakah secara anaerob ataupun aerob, itu perlu dipertimbangkan terkait dengan bahan-bahan yang nantinya akan kita proses. Apakah ketika nanti diproses secara anaerob, dia mampu menghasilkan atau mampu dikonversi energi yang memang cukup untuk keberlanjutan dari pengolahan secara anaerobnya. Kemudian secara estetika dari sisi bau tentu pengomposan secara aerob lebih baik dibandingkan dengan anaerob. Meskipun sebenarnya dalam anaerob bau ini yang nantinya akan dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi. Jadi ketika nanti pengomposan yang kita lakukan menimbulkan bau, itu berarti ada kesalahan dalam proses pengomposan, di mana pengomposan yang harusnya dilakukan dalam kondisi aerob ternyata ada kondisi anaerob di dalamnya sehingga menghasilkan gas metan. Hal-hal penting yang berkaitan dengan proses pengomposan yang pertama adalah bahannya. Tentunya ada bahan-bahan tertentu yang ketika ditambahkan bisa dapat menurunkan tingkat atau rate degradasinya atau dekomposisinya, atau bahkan justru bisa meningkatkan kecepatan degradasinya. Yang kedua adalah ketersediaan mikroorganisme, karena itu di beberapa kesempatan ada penambahan inokulan-inokulan tertentu yang dapat meningkatkan proses degradasi. Kemudian ukuran juga akan menjadi satu pertimbangan, sehingga di beberapa kesempatan kita perlu melakukan pemotongan terlebih dahulu dari si sampah yang akan kita komposkan. Kemudian pengukuran kadar air, terlalu banyak airnya atau terlalu basah juga akan mempersulit nantinya proses degradasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Yang berikutnya ketersediaan oksigen, sehingga di beberapa kesempatan kita perlu melakukan pengadukan atau pembalikan dari si sampahnya.
Kemudian di awal kita juga bisa menghitung terlebih dahulu kandungan karbon dan nitrogen atau rasio C per N-nya. Terkadang sebelum kita melakukan pengomposan, kita memerlukan penambahan sekam misalnya atau bahan-bahan lain yang nanti bisa menyesuaikan rasio C per N-nya. Ada angkanya sebenarnya secara kuantitatif yang ideal untuk bisa melakukan proses dekomposisi secara aerob. Begitu pula nanti yang secara anaerobnya. Sehingga dengan perhitungan teknis sebenarnya dari uji karakteristik kita bisa memastikan kalau tingkat dekomposisinya tinggi dengan adanya beberapa penambahan. Ada cara perhitungannya sebenarnya, tapi mungkin kita tidak akan bahas secara detailnya di sini. Kemudian tingkat keasaman atau pH, temperatur. Jadi kalau kita nanti melakukan pemantauan terkait dengan pengomposan secara aerob, maka nanti akan terjadi kenaikan suhu dari materi kompos kita. Ketika terjadi kenaikan itulah ini yang menandakan kalau proses dekomposisi kita berjalan dengan baik. Kalau ada bau itu berarti gagal kita untuk memproses secara aerob. Jenis-jenis reaktor ini dari beberapa perkembangan. Ada reaktor vertikal, horizontal, dan siloda. Ini bisa dipelajari saja ya. Ini referensi yang cukup lama sebenarnya. Ini pengomposan menggunakan cetakan. Ini maksudnya yang penggunaan siloda. Ini sudah ada penggunaan alat-alat mekanis untuk melakukan pemrosesan dari si sampahnya tadi. Ini pengomposan danau. Dan ini penggunaan tower atau triga. Oke, silakan. Sekarang dalam perkembangan secara biologi itu ada cukup banyak opsi yang bisa kita lakukan. Salah satunya ada BASF juga. Mungkin bisa nanti dipelajari lagi ya sampai sejauh mana. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai insinerator. Insinerator di sini satu proses di mana kita mengkonversi materi padat atau sampah menjadi materi gas atau gas buang. Dan selain materi gas, dari insinerator kita juga menghasilkan materi-materi padatan seperti abu dan debu atau istilah lainnya bottom ash dan fly ash. Secara sederhananya, dalam proses insinerasi kita ada unit penerima atau ruang bakarnya dan air pollution control atau APC. Di mana di unit penerima kita mendapatkan suplai udara, kemudian ada suplai air pendingin dan bahan padatnya atau sampah yang kita masukkan. Dan nantinya dari unit penerima akan keluar unit pemisah, nanti memisahkan antara fly ash bottom ash misalnya. Dan ada unit pengolah gas buang yang berbahaya atau air pollution control. Jadi pengelola polusi udara yang dihasilkan dari ruang bakar. Kemudian proses insinerator sampai saat ini masih membutuhkan biaya investasi yang cukup tinggi, begitu pula untuk operasional dan pemeliharaannya. Pada dasarnya insinerator ini mengkonversi panas menjadi materi lain dan energi. Baiknya memang proses di insinerator ini dilakukan terhadap sampah yang memang tidak dapat didaur ulang ataupun tidak layak untuk diuruk, sehingga kita agar bisa mengurangi volume dari sampah tersebut kita menggunakan insinerator. Dalam insinerator wajib ada sistem pengendali dan kontrol emisi atau APC tadi. Abu sampai saat ini sebenarnya sudah cukup banyak pemanfaatannya sebagai bahan bangunan, campuran kompos,
dapat didaur ulang. Reduksi massanya ini memang secara hitungan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan proses secara biologi tadi, bisa mencapai 70 sampai dengan 80 dari massanya, dengan volumenya 85 sampai dengan 95%. Dia dapat membunuh bakteri dan virus, materi-materi kimia toksik, sehingga nanti akan memudahkan proses lanjutannya. Proses insinerasi sendiri dimulai dari air yang di dalam sampah diuapkan, sehingga nantinya yang dibakar adalah limbah kering. Kemudian terjadi proses pirolisis atau pembakaran tidak sempurna, di mana suhunya masih belum mencapai suhu sempurna pada saat pembakaran sempurna. Beberapa aspek penting berkaitan dengan insinerasi, mulai dari bagaimana tingkat keterbakaran, bagaimana keamanan atau K3-nya, dan pencegahan pencemaran udara. Keterbakaran dari satu bahan yang kita masukkan ke dalam insinerator bisa kita lihat dengan melakukan uji nilai kalor, kadar air, dan kadar abu. Sedangkan keamanan di sini berkaitan dengan titik nyala, tekanan uap, apakah ada detektor logam-logam berat, dan operasional dari insineratornya. Untuk pencegahan pencemaran udara berkaitan dengan penanganan fly ash dan bottom ash dan gas-gas ataupun uap yang dihasilkan dari proses pembakaran. Parameter utama dalam proses insinerator yang pertama adalah suhu dan pasokan oksigen yang harus dikelola dan diatur. Adanya oksigen itu dapat menaikkan suhu karena proses oksidasi dari materi organik yang bersifat eksotermis, di mana idealnya suhu dari insinerator itu dapat mencapai lebih dari 800 derajat Celcius. Kemudian waktu yang dibutuhkan, maksudnya di sini adalah lama fase gas ketika dia terpapar oleh panas yang sudah ditetapkan. Jadi sekitar 2 detik itu mampu membakar secara sempurna dari gas tadi pada suhu tertentu. Yang berikutnya adalah turbulensi. Jadi diharapkan keseluruhan dari permukaan dari sampah yang kita bakar itu terpapar oleh oksigen, sehingga terjadi pembakaran sempurna. Itulah kenapa insinerator besar itu dibuat dengan kisi-kisi atau tungku yang dapat bergerak. Skema insinerator yang kapasitas besar biasanya dimulai dari unit penerima untuk menjaga kontinuitas dari suplai sampahnya. Ada sistem feeding atau penyuplaian, sehingga adanya proses kontinu yang dilakukan tanpa tenaga manusia. Kemudian ada tungku pembakarannya, di mana tungku ini bisa kita dorong, kita bisa balik sampah yang nantinya kita masukkan. Kemudian ada pemasok udaranya atau oksigen. Ada suplai utama biasanya dari bawah, ada yang sekunder. Kemudian kebutuhan dari udara pada insinerator yang kita gunakan akan bergantung kepada karakteristik atau jenis dari si limbahnya. Kemudian pada insinerator kita juga membutuhkan air untuk mendinginkan residu atau abu dan gas yang keluar dari stak agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada unit pemisah yang memisahkan abu dari bahan padat yang lain. Kemudian ada Air Pollution Control atau APC, di mana dalam proses insinerator dapat dihasilkan berbagai macam pencemar. Ada debu, ada air asam, CO, CO2, NOx, SOx, dioksin, panas, di mana setiap jenis
akan membutuhkan APC yang berbeda, sehingga semakin kompleks, semakin banyak yang dihasilkan jenis atau ragam pencemarnya, maka akan semakin kompleks pula unit-unit APC-nya. Pada umumnya insinerator modular ya, mungkin di beberapa rumah sakit yang skalanya masih kecil, itu masih belum dilengkapi unit APC. Kemudian cerobong atau stek sendiri semakin tinggi semakin bagus, terutama untuk menghindari penyebaran ke daerah sekitar, dan semakin tinggi pun itu dapat menjadi media untuk pendinginan dan pengenceran dari udara yang dihasilkan dari insinerator. Dinding insinerator harus pula tahan panas dan tidak menyalurkan panas keluar. Ini gambaran unit insinerator skala kota mulai dari bagian penerima sampai dengan ke cerobong. Ragam insinerator sendiri biasanya dibedakan berdasarkan cara pengoperasiannya, batch atau continue, berdasarkan tungku yang digunakan, apakah tungku statis, apakah mechanical scooter, free dashbed, rotary clean, multiple head, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan cara penyuplaian limbah sendiri biasanya dikaitkan dengan fase limbahnya. Jadi biasanya insinerator kita bisa menggunakan limbah padat, apakah dalam bentuk gas, sludge, ataupun slurry. Kemudian setelah insinerator ada pirolisis dan gasifikasi. Apa bedanya? Pirolisis dan gasifikasi pada dasarnya proses destruksi dari satu bahan menggunakan panas tanpa kehadiran oksigen, atau menggunakan oksigen dalam jumlah yang sangat sedikit. Biasanya dari biomasa padat akan dihasilkan gas, tar, dan arang. Perbedaannya masing-masing. Yang pertama, pirolisis itu dilakukan tanpa kehadiran oksigen sama sekali. Jadi sumbernya itu benar-benar berasal dari luar atau endotermis. Sedangkan gasifikasi atau istilah lainnya self-sustaining, ada udara yang digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk pembakaran sebagian dari biomasa. Produk pembakaran materi organik dari gasifikasi atau pirolisis, yang pertama ada gas atau uap berupa hidrogen, metan, dan lain sebagainya yang bergantung kepada karakteristik dari biomasanya. Kemudian yang kedua adalah bagian cair atau istilah lainnya tar atau oil stream. Ini yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar karena dia biasanya dalam bentuk asam asetat, aseton, metanol, ataupun hidrokarbon kompleks lainnya. Kemudian berikutnya ada arang atau char. Jadi dia berupa karbon murni dan mungkin ada beberapa materi-materi solid lain dari biomasanya. Proses termal dengan gasifikasi plasma. Di plasma di sini adalah gas yang terionisasi dalam udara yang super panas, biasanya berupa busur. Busur plasma yang memanaskan udara secara reguler. Udara yang panas di sini secara termal mendegradasi material yang berkontak dengan busur tersebut. Akan terjadi penurunan sensible heat menghasilkan uap bertekanan tinggi yang nanti dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Suhu dari busur sendiri mulai dari 2000 sampai dengan 4000 derajat Celcius, tidak butuh proses pemilahan ataupun pretreatment, langsung dihasilkan saja pembakarannya. Gasnya dapat dihasilkan dia lebih bersih dibandingkan proses gasifikasi biasa karena suhunya ini. Biasanya elemen yang tersisa itu dalam bentuk HCl. Masalah utamanya adalah munculnya tar yang sedikit rumit untuk dikeluarkan dari reaktor. Kemudian, proses pengolahan menggunakan atau yang berbasis waste to energi atau menghasilkan energi.
Pada dasarnya WTE di sini kita melakukan pembakaran sampah non B3 untuk menghasilkan listrik dan mensterilkan dan mengurangi volume sampah. Bisa jadi alternatif sumber energi terbarukan dengan prinsipnya bahan bakar dibakar menghasilkan panas, panas menghidupkan uap air itu digunakan untuk memutar generator turbin sehingga menghasilkan listrik. Jadi pada dasarnya sama dengan insinerator pula ataupun gasifikasi dan pirolisis. Perbedaannya memang nantinya memang tetap harus dibutuhkan EPC yang beragam. Ini beberapa EPC yang nanti dapat digunakan. Mungkin itu saja sebagai pengantar mengenai pengolahan sampah. Saya harap ini kita bisa menjadi dasar atau pembuka terlebih dahulu pembahasan lanjutan terkait dengan pembahasan lebih dalam ya terkait dengan bagaimana pengolahan sampah. Ada beberapa perkembangan teknologi lain dan kita juga perlu mengetahui bagaimana perkembangannya masing-masing teknologi yang sudah kita bahas tadi, teknologi terbarunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti melalui kolom komentar atau nanti pada kesempatan yang lain. Dari saya, kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.